Kita ketemu lagi di video materi perkuliahan PSI 101 Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi untuk sesi keempat. Topiknya adalah bangsa dan negara. Nah, video ini sendiri akan menjelaskan tentang bangsa terlebih dahulu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana bangsa berevolusi menjadi negara dan elemen atau bagian-bagian apa saja yang lazimnya ada di sebuah negara, khususnya perspektif pemerintahan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ketika kita berbicara tentang bangsa, maka ada 3 elemen yang membentuk sebuah bangsa. Elemen yang pertama adalah elemen kultural atau budaya. Bentuknya seperti apa? Kalau kita berbicara bangsa dari sudut pandang budaya, maka kita akan melihat bangsa sebagai sekelompok orang yang terikat oleh bahasa yang sama, atau mungkin agama atau kepercayaan yang sama, sejarah, adat istiadat. Walaupun beberapa bangsa juga menunjukkan adanya variasi ya, terkait dengan keragaman kulturalnya. Tapi sebuah bangsa itu selalu diikat dengan minimal setidaknya ada bahasa yang sama, sejarah yang sama. Elemen yang kedua, kita berbicara elemen politik. Nah, kalau elemen politik, maka bentuknya adalah bangsa itu sekelompok orang. Manusia itu kan makhluk politik ya, zoon politikon. Maka bangsa dilihat sebagai sekelompok orang yang berbentuk komunitas politik. Kenapa politik? Karena politik bicara kekuasaan. Ingat saya bilang, distribusi sumber daya melalui instrumen kekuasaan. Nah, ketika bangsa dilihat dari perspektif politik, dia menjadi sekelompok orang yang mencoba mendapatkan pengakuan sebagai sebuah bangsa dan berhak mengatur dirinya. Inilah yang kemudian seringkali dikenal dengan kedaulatan ya, dalam disiplin ilmu politik. Terakhir, elemen sebuah bangsa adalah aspek psikologisnya. Sebagai sebuah bangsa, tentunya punya ikatan psikologis ya. Jadi, bangsa dalam aspek psikologis dilihat sebagai sekelompok orang yang punya loyalitas atau misalnya perhatian yang sama terhadap sesama warga bangsanya. Dan seringkali ini kita lihat adanya rasa patriotisme bagi orang-orang yang berada dalam bangsa yang sama. Pertanyaan yang muncul ketika kita menempatkan bangsa dari perspektif kultural, kemudian perspektif politik, dan perspektif psikologis, pertanyaannya adalah apakah bangsa ini sesuatu yang terbentuk secara alamiah atau dia bersifat terbentuk secara sosial ya, nurture istilahnya, berdasarkan pengalaman. Ada 2 pandangan terkait dengan hal ini. Pertama, Johann Herder melihat bahwa lingkungan, sesuatu yang alamiah ya, lihat di sini, natural environment, dan segala macam bentuk aspek alamiah itu mempengaruhi ikatan antar orang dalam sebuah kelompok. Jadi kalau kata Herder, bangsa itu terbentuk karena aspek-aspek yang sifatnya alamiah. Ya kan? Contohnya misalnya, bangsa Timur Tengah. Gitu kan. Kondisi iklim di sana kan panas. Dan kalau kita lihat,
dari cara mereka berpakaian juga menyesuaikan dengan kondisi iklim di sana. Pakai baju-baju panjang, pakai sorban, karena memang lingkungannya panas. Dan itu kemudian pakaian ya, itu kan produk kultural. Itu menjadi simbol bagi bangsa Timur Tengah atau bangsa Arab yang terbentuk karena kondisi lingkungannya, iklimnya. Lalu ada pandangan lain dari Benedict Anderson. Benedict Anderson ini seorang antropolog terkenal. Dia melihat bangsa itu tidak selalu dibentuk oleh hal yang alamiah, tapi sifatnya nurture, pengalaman, sosialisasi. Makanya dia memperkenalkan ada konsep namanya imagine community, sifatnya psikologis. Seseorang tidak perlu kemudian hidup di wilayah di mana bangsa itu berdomisili ya. Contohnya misalnya, dia tidak perlu hidup di Timur Tengah untuk kemudian menunjukkan identitas kebangsaannya sebagai bagian dari bangsa Timur Tengah. Atau misalnya kita lihat di Indonesia kan ada beberapa, contohnya misalnya pemain bola ya, yang dinaturalisasi merasa dia bangsa Indonesia. Padahal dia tidak tumbuh dan besar di Indonesia sejak kecil. Nah, ini bagi Benedict Anderson, ini adalah sebuah imagine community. Itu sebuah gambaran mental. Manusia itu ingin melekat dengan komunitas yang mana. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, bangsa itu bisa terbentuk oleh faktor-faktor alamiah, nature ya, kondisi alam, kondisi geografis, gitu. Atau juga dia terbentuk oleh proses sosialisasi yang kita jalani sejak kecil atau pas dewasa, nurture istilahnya. Sejarah awal peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bangsa. Awal-awalnya kan belum ada negara ya, yang ada hanya bangsa. Misalnya bangsa Romawi, bangsa Yunani, kemudian ada bangsa Mongolia. Semua masih berbentuk bangsa. Belum ada batasan wilayah yang jelas. Bangsa Mongolia misalnya, itu wilayahnya di mana aja sih? Belum ada. Dan di Eropa juga pada waktu itu belum ada batasan yang jelas. Pada waktu itu di Eropa terjadi perang besar-besaran. Jadi bangsa-bangsa ini mencoba membangun atau mempertahankan wilayahnya ya. Kalau kita lihat ada kekaisaran juga ya, kekaisaran Roma itu kan memperluas ekspansi wilayah bangsa Roma. Nah, terjadi perang berkepanjangan hingga akhirnya pihak-pihak yang terlibat itu sampai di satu titik bahwa jika tidak ada kesepakatan tentang teritorial, maka tentunya sejarah manusia akan berakhir dengan tragis. Akhirnya muncullah Perjanjian Westphalia tahun 1648. Intinya adalah ada konsep kedaulatan yang muncul dan harus diterima oleh semua bangsa. Kedaulatan ini mengandung 3 elemen. Ada kedaulatan wilayah, kedaulatan domestik atau urusan dalam negeri, dan tidak adanya intervensi dari bangsa lain. Konsep kedaulatan dalam perjanjian inilah yang kemudian menjadi awal dari konsep negara bangsa yang kita kenal. Ya, atau konsep negara modern lah, yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam ilmu politik. Apa itu negara bangsa? Kita jelaskan di slide berikutnya ya. Negara bangsa itu terdiri dari 2 aspek. Aspek organisasi politik dan aspek ide politik. Sebagai sebuah organisasi politik, dia berbicara tentang sekelompok orang yang punya
kewarganegaraan yang tunduk pada hukum yang berlaku, ya, tunduk pada kekuasaan politik tertentu. Makanya ada kewarganegaraannya, ada nationality-nya, kebangsaannya apa. Ini nation state dalam perspektif organisasi politik, ya. Karena ingat tadi ada konsep kedaulatan di sana. Lalu aspek yang kedua, sebagai sebuah ide politik. Kenapa ide? Karena nation state dilihat sebagai sebuah ide bangsa itu adalah negara. Dan negara itu menaungi berbagai macam bangsa. Ini masih berkaitan erat dengan elemen politik dari definisi bangsa yang saya jelaskan di awal. Ya. Jadi ada ide politik atau ada filosofi politik di balik nation state, bahwa yang namanya negara itu ya bangsa atau terdiri dari sekumpulan bangsa. Dari diskusi soal bangsa, kemudian negara bangsa, kita masuk ke negara itu sendiri. Ya, kalau kita lihat bangsa ini kan berevolusi menjadi sebuah negara bangsa. Nah, sekarang negaranya itu sendiri apa sih? Negara esensinya adalah bicara soal tata kelola pemerintahannya. Sebenarnya ide tentang negara itu bukan ide yang asing, ya. Jauh sebelum konsep kedaulatan dan negara itu muncul, Aristoteles, salah satu filosofis politik terkenal, sudah menjelaskan beberapa bentuk tata kelola pemerintahan. Kalau kita lihat di tabel ini misalnya, Aristoteles membagi tata kelola pemerintahan itu melalui dua sudut pandang, dua indikator, ya. Contohnya, dia menggunakan indikator siapa sih yang paling diuntungkan dari tata kelola pemerintahan yang ada. Kalau yang diuntungkannya bisa semua masyarakat atau si penguasanya sendiri. Kemudian siapa yang menguasai? Apakah satu orang, beberapa orang, atau banyak orang? Kalau kita lihat, definisi Aristoteles soal tata kelola pemerintahan ini sangat membantu. Ya. Contohnya misalnya, tirani. Tirani itu, ketika kita lihat, itu sebuah pemerintahan di negara yang dipimpin oleh satu orang. Dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari tata kelola pemerintahan seperti itu? Ya, penguasanya sendiri. Itulah tirani. Dan kalian juga bisa misalnya melihat ada beberapa bentuk tata kelola pemerintahan, oligarki, demokrasi, monarki, aristokrasi, dan politi. Ya, di sini. Berikutnya kita akan bicara soal aspek-aspek dalam negara. Pertama, di sini kita bicara dulu soal organisasi teritorialnya, bagaimana negara mengatur wilayahnya. Nah, dalam mengatur wilayahnya ada dua sistem yang biasanya diterapkan. Pertama adalah sistem unitary atau sistem negara kesatuan. Dalam sistem negara kesatuan, yang namanya kedaulatan itu terpusat di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat mengontrol hampir seluruhnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau periferi, ya, dalam konteks ini. Sistem yang kedua adalah sistem federal. Kedaulatan itu dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Prinsipnya adalah balance of powers. Di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu, ya, tentang kedua sistem ini. Pertama, negara kesatuan. Kalau dilihat di gambar bisa dilihat bahwa negara kesatuan itu menempatkan pemerintah pusat sebagai institusi yang memiliki kedaulatan sepenuhnya atas negara. Dalam beberapa konteks, negara kesatuan
itu punya semacam fitur ya, kalau kita lihat ya. Artinya begini, dia tidak mengontrol secara keseluruhan, tapi ada beberapa aspek pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah. Contohnya di Indonesia ada desentralisasi. Walaupun kalau kita lihat di undang-undang tentang otonomi daerah, persoalan hubungan luar negeri, pertahanan, dan keagamaan itu dikontrol oleh pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah berhak kemudian mengelola anggaran sendiri, tapi tetap pemerintah pusat mengatur beberapa hal yang berkaitan erat dengan eksistensi negara ya. Seperti tadi, contohnya tentang hubungan luar negeri dan pertahanan. Lalu ada juga di Inggris misalnya devolution. Ini hampir sama seperti desentralisasi. Ya. Ada berbagai macam alasan terkait dengan kenapa satu negara memilih negara kesatuan. Biasanya sejarah, atau kemudian ada isu atau aspek kultural ya. Atau kemudian juga aspek pasca penjajahan. Kalau di Indonesia mungkin kita lihat gini, perkembangan sejarah ya. Sumpah Pemuda tahun 1928 itu kan menyiratkan bahwa bangsa Indonesia ini bisa disatukan dalam satu institusi yang namanya negara. Minimal kita punya bahasa yang sama, dan itu juga yang kemudian mendorong pada waktu kita mendeklarasikan kemerdekaan, para founding fathers itu berpikir kita harus jadi negara kesatuan. Karena kita punya komitmen sejarah Indonesia itu adalah satu kesatuan negara. Berikutnya adalah federalisme. Federalisme juga beberapa negara memilih federalisme karena alasan sejarah atau keragaman budaya. Kalau kita lihat misalnya contohnya Amerika ya, Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu kan negara bagiannya, kalau kita lihat secara sejarah, Amerika itu kan koloni dulunya. Dan koloni-koloni ini biasanya terdiri dari komunitas yang berbeda-beda, yang akhirnya membentuk negara bagian. Nah, pada saat negara Amerika berdiri, founding fathers-nya sepakat, oke, kita tetap menjaga otonomi dari koloni-koloni yang ada. Bentuknya apa? Dibikinlah negara bagian. Dalam hubungannya, jadi kalau dilihat ya di skema ini, pemerintah pusat atau pemerintah federal dan pemerintah negara bagian itu berbagi kedaulatan. Jadi pemerintah negara bagian bisa membuat undang-undang sendiri selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi. Dan undang-undang yang berlaku di negara bagian tersebut itu belum tentu berlaku di negara bagian lain atau berlaku secara nasional. Misalnya, ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang melegalkan penggunaan marijuana ya. Tapi beberapa negara lain tidak. Nah, ini berbeda ya. Dan pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi karena itu memang menjadi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah negara bagian. Selain Amerika, contoh lain dari federalisme adalah Brazil, kemudian tetangga kita Australia, dan tetangga kita Malaysia. Dari territorial organizations of the state, kita sekarang berpindah ke bagaimana sih negara memerintah. Ya. Apa yang lazimnya ada di sebuah negara. Nah, ini pemikiran klasik dari Montesquieu ya. Ada 3 cabang dalam satu negara. Pertama, ada cabang legislatif yang tugasnya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Lalu ada cabang eksekutif yang tugasnya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dan ada cabang yudikatif yang kemudian tugasnya adalah menginterpretasikan peraturan perundang-undangan atau kemudian menegakkan peraturan perundang-undangan.
Dalam negara modern, batasan ini tidak terlalu strict ya. Jadi kalau kita lihat, eksekutif itu sekarang misalnya dalam sistem presidensial, nanti kita akan lihat, juga bisa terlibat dalam proses pembuatan undang-undang. Bahkan legislatur dalam sistem parlementer itu fungsinya dua, membuat peraturan perundang-undangan sekaligus mengimplementasikannya. Ya. Baik, kita jabarkan dulu tentang legislatif ya. Legislatif dalam studi ilmu politik itu dikenal punya dua varian struktur. Varian atau jenis yang pertama adalah unikameral. Nah, unikameral itu artinya parlemen di satu negara itu hanya punya satu cabang atau satu kamar. Contohnya ada di Brunei, Angola, atau Central African Republic. Lalu, jenis yang kedua adalah bikameral. Ingat, uni dan bi. Uni 1, bi 2. Ya. Bikameral itu artinya parlemen di satu negara itu punya dua cabang atau dua kamar yang setara. Misalnya di Amerika Serikat ada Senat dan ada House of Representatives. Kedua-duanya dibutuhkan untuk memproses atau mengesahkan undang-undang. Atau di Jerman ada namanya Bundestag dan Bundesrat. Dan kedua-duanya juga dibutuhkan persetujuannya untuk meloloskan undang-undang. Dalam sebuah parlemen, itu ada beberapa bagian atau struktur organisasi ya, selain tadi varian yang saya jelaskan. Jadi kalau kita bicara organisasi parlemen, ada 3 hal yang paling utama. Pertama adalah parlemen itu punya aturan. Ya, kalau di Indonesia, misalnya Tatip DPR. Aturan itu berbicara tentang jenis-jenis rapat, kemudian proses rapatnya seperti apa, proses pengambilan keputusannya seperti apa, hak seorang anggota legislatif itu seperti apa. Nah, ini aspek organisasional pertama dari sebuah badan legislatif, yaitu rule of procedure. Kemudian, aspek organisasional yang kedua adalah sistem komite. Biasanya, parlemen itu dibagi atas berapa komite yang kemudian menangani isu tertentu. Jadi misalnya ada, kalau di Senat Amerika ya, ada Komite Pertahanan Senat. Nah, ini mereka fokusnya pada hal-hal yang terkait dengan isu pertahanan. Mitranya di pemerintah misalnya Department of Defense. Sama halnya di Indonesia, kita juga menganut sistem komite. Kalau pertahanan itu ada Komisi 1, mitra kerjanya Kementerian Pertahanan, kemudian ada TNI juga, dan kemudian juga Komisi 1 juga bertanggung jawab dalam bidang luar negeri, sehingga mitranya juga Kementerian Luar Negeri. Terakhir, dalam sebuah badan legislatif itu biasanya ada yang namanya organisasi partai. Ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ya, contohnya organisasi partai ini ya fraksi misalnya. Fraksi di DPR atau fraksionen kalau di Jerman. Di Amerika juga ada. Partai Demokrat dan Republikan punya organisasi partai di dalam Senat dan House of Representatives-nya. Dari lembaga legislatif, kita pindah ke lembaga eksekutif. Nah, ini ada 2 jenis varian ya. Pertama, sistem presidensial atau sistem parlementer. Bagaimana sih cara membedakannya? Cara membedakannya yang paling sederhana adalah dengan melihat aspek pemilihan
yang ada di kedua sistem tersebut. Kita lihat misalnya di skema yang kiri atas, itu bicara sistem presidensial. Di bagian bawah ada yang namanya elektorat. Elektorat itu pemilih, ya, warga negara yang memberikan hak pilihnya. Nah, kalau sistem presidensial, warga negara itu memberikan mandat kekuasaan kepada dua lembaga. Ingat, memberikan mandat atau hak suaranya kepada dua lembaga. Ini sistem presidensial, yaitu presiden dan satu lagi legislatif. Ya. Bagaimana dengan parlemen? Parlemen berbeda tentunya. Lihat di skema yang ada di kanan bawah. Kalau di sistem parlementer, kita sebagai pemilih itu memberikan suara hanya satu kepada parlemen atau lembaga legislatifnya. Lembaga legislatif inilah yang nantinya akan memilih siapa eksekutifnya, atau dikenal juga dengan Perdana Menterinya siapa. Ya. Kalau kita lihat, sistem presidensial itu rakyat memberikan dua mandat, ya. Dan dalam sistem parlementer, mandat itu diberikan hanya satu, yaitu kepada legislatif. Ya. Ini perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan parlementer. Selalu diingat ya. Apa saja elemen dari sistem presidensial? Nah, ini ada beberapa elemen atau fitur utamanya ya. Pertama, paling sering kita dengar nih. Presiden itu adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kemudian yang kedua, pemilihan eksekutif atau presiden dan badan legislatif itu biasanya terpisah. Ya. Kemudian ada pemisahan aparat yang bertanggung jawab di badan eksekutif dan pemerintah. Jadi kalau di presidensial ya ada menteri gitu. Dan menteri ini nggak duduk di kursi legislatif. Yang keempat, yang namanya presiden atau eksekutif itu nggak bisa dijatuhkan oleh legislatif. Karena mandatnya berbeda ya. Presiden juga punya mandat dari rakyat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya seimbang dan tidak bisa saling menjatuhkan. Kecuali di beberapa negara ada aturan soal impeachment atau pemakzulan. Ketika si eksekutif misalnya melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pelanggaran legislatif. Kelima, ya sama. Kalau eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif, maka presiden juga tidak bisa mengubarkan legislatif. Gitu. Dan yang terakhir, aspek atau fungsi dari eksekutif itu ada di tangan presiden. Ingat tadi Montesquieu bilang, ya, di presiden itu punya wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dampaknya apa sih dari sistem presidensial ini? Kalau kita coba lihat, pertama, dalam membuat keputusan itu atau undang-undang ya, setidaknya harus melibatkan persetujuan dari dua institusi, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, kalau secara abstrak kita lihat, membuat keputusan, semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam membuat keputusan itu, maka semakin sulit kan menghasilkan keputusan. Membuat keputusan yang melibatkan hanya satu pihak dengan membuat keputusan yang melibatkan misalnya dua pihak, tentu berbeda ya kesulitannya. Paling sulit kan membuat keputusan dengan dua pihak. Apalagi kalau misalnya di legislatifnya itu terdiri dari misalnya banyak partai. Wah, itu presiden juga harus istilahnya melobi ya
atau menjaring dukungan dari partai-partai yang ada terhadap undang-undang. Sehingga seringkali sistem presidensial ini dampaknya terhadap kebijakan adalah banyak terjadi deadlock. Seringkali jarang dicapai titik temu antara presiden dan badan legislatif, terutama dalam konteks sistem multipartai ya. Nah, itu nanti ada bagian terpisah membahas soal sistem multipartai. Berikutnya kita akan bahas soal sistem parlementer. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlementer menempatkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan Perdana Menteri ini dipilih oleh partai atau mayoritas partai atau koalisi partai yang ada di badan legislatif atau parlemennya. Nah, Perdana Menteri ini sendiri punya kabinet. Kabinetnya itu juga duduk di parlemen. Jadi parlemen itu memilih eksekutifnya langsung. Oke, Perdana Menterinya si A, kemudian Perdana Menterinya menunjuk orang-orang yang duduk di parlemen sebagai anggota kabinetnya atau menterinya. Pertanggungjawaban dari Perdana Menteri adalah kepada parlemen, karena dia dipilih oleh parlemen, dan parlemen itu pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Ya. Dalam konteks ini, karena Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, maka parlemen bisa membubarkan sebuah kabinet atau menjatuhkan Perdana Menteri. Gitu. Dampaknya apa sih terhadap proses pengambilan keputusan atau kebijakan dari sistem parlemen? Kalau kita lihat, jumlah veto player-nya atau orang yang diminta persetujuannya untuk menyetujui sebuah kebijakan, itu lebih sedikit kan sebenarnya. Ketika misalnya eksekutif dan legislatifnya mengalami fusi atau penggabungan dalam satu institusi yang namanya parlemen, artinya dia lebih gampang membuat keputusan, ya kan? Bayangkan gini, kalau Perdana Menterinya itu berasal dari partai mayoritas yang ada di parlemen, apapun kebijakan yang mau diambil oleh Perdana Menteri itu harusnya bisa jalan. Karena dia mewakili partai yang mayoritas di parlemen. Atau koalisi partai mayoritas. Gitu kan? Dan ketika dia misalnya bisa ketika keputusannya itu lebih gampang dibuat ya, atau undang-undang lebih gampang dibuat, maka kita bisa melihat bahwa sistem parlemen punya keunggulan. Kebijakan itu akan lebih gampang dihasilkan, ya, atau perubahan kebijakan itu akan lebih cepat dihasilkan dalam sistem parlementer. Begitu kira-kira. Meskipun tadi saya menjelaskan bahwa ada dua bentuk sistem pemerintahan, presidensial dan parlemen, pada kenyataannya ada juga sistem pemerintahan yang menggabungkan dua bentuk pemerintahan ini. Kalau dilihat di sini, contohnya misalnya di Swiss ada sistem presidensial di mana presidennya dipilih oleh parlemen tapi tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, ini ada beberapa contoh varian atau sistem campuran ya, kita sebutnya dalam studi ilmu politik. Selanjutnya, kita akan bicara soal cabang yudikatif. Tadi udah bicara eksekutif, sudah diskusi soal legislatif juga di awal. Nah, pada bagian ini kita akan mendiskusikan soal yudikatif. Yudikatif itu punya kekuasaan terkait dengan interpretasi hukum. Ingat, dan hukum yang paling tinggi di negara manapun adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Nah, yudikatif itu mewakili institusi yang punya wewenang untuk menjaga agar eksekutif dan legislatif itu patuh pada konstitusi.
Artinya, apapun yang dilakukan atau dihasilkan oleh kedua lembaga ini, itu bisa ditinjau berdasarkan konstitusi. Contohnya, misalnya seorang presiden, tadi kita bicara pemakzulan. Presiden itu bisa dimakzulkan ketika dia melanggar hukum atau konstitusi. Yang menentukan siapa bahwa dia melanggar atau enggak? Ya ini, lembaga yudikatif atau kita kenal juga dengan Mahkamah Konstitusi ya. Dia yang menginterpretasikan apakah yang dilakukan presiden itu melanggar konstitusi atau hukum yang berlaku. Kemudian juga legislatif. Jadi misalnya legislatif menghasilkan undang-undang. Nah, yudikatif bisa mereview, melakukan judicial review atas permintaan masyarakat. Misalnya masyarakat merasa bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, yudikatif inilah menjadi lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah benar undang-undang itu melanggar konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kalau dia bertentangan, maka batal demi hukum. Ya, ingat, konstitusi adalah bagian tertinggi dari hukum di sebuah negara. Ketika badan yudikatif memiliki kekuasaan untuk melakukan review, maka review terhadap undang-undang ya, maka secara langsung dia punya kekuasaan untuk menentukan proses pengambilan kebijakan. Jadi yudikatif itu, judiciary itu menjadi veto player atau pihak yang dalam tanda kutip terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Jadi bayangkan gini, pemerintah, misalnya presiden dan legislatif bikin undang-undang nih. Kalau mereka membuat undang-undang, kedua pihak ini juga harus memikirkan apakah undang-undang yang dihasilkan itu nanti sudah sesuai dengan konstitusi atau enggak. Kenapa? Karena kalau tidak dan tidak hati-hati, maka ketika disahkan oleh eksekutif dan legislatif, yudikatif bisa melakukan judicial review dan mungkin saja ditemukan bahwa undang-undang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Akhirnya batal demi hukum. Nah, di sini kan kelihatan ya, yudikatif ini punya peran sebagai veto player walaupun tidak terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, tapi mereka bisa membatalkan sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif. Dengan tugas yang mulia tersebut ya, untuk menginterpretasikan konstitusi, maka yang namanya badan yudikatif itu harus independen. Jadi, yang namanya hakim konstitusi itu tidak boleh memihak pada atau punya afiliasi politik. Gitu ya. Jadi, harus orang-orang yang memang paham tentang tata negara, tentang hukum. Ya. Orang-orang yang negarawan. Itu prinsip utamanya. Namun dalam prakteknya, seringkali rekrutmen atau pemilihan terhadap hakim ini dilakukan oleh institusi politik. Ya, dan ini menghasilkan dua bentuk bias ya. Pertama external bias ya, yang terkait dengan pemilihan hakim konstitusi oleh institusi politik. Ya, contohnya misalnya di Indonesia, komposisi hakim di Mahkamah Hakim Konstitusi itu kan dibagi antara DPR dan pemerintah. Sehingga ya walaupun bisa dilihat seimbang komposisinya, tapi kan tidak bisa dilepaskan persepsi bahwa hakim konstitusi itu punya dukungan politik. Itu yang pertama, external bias. Yang kedua adalah internal bias. Pertanyaannya siapa yang direkrut? Latar belakang hakimnya seperti apa? Gitu. Contoh misalnya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Nah ini bias ya. Seringkali mempengaruhi terhadap proses judicial review.
Sayangnya, tidak ada mekanisme yang bisa melepaskan kita dari kedua bentuk bias ini. Jadi misalnya kalau hakimnya dibikin apolitis, artinya dia tidak boleh ditunjuk oleh badan politik. Lantas bagaimana caranya melakukan seleksi? Ya. Nah, ini jadi problem. Tapi walaupun demikian, yang harus diingat bahwa yudikatif itu pada dasarnya adalah lembaga yang independen. Dia tidak terikat dengan baik itu eksekutif maupun legislatif. Tugas utamanya adalah hanya memastikan bahwa konstitusi itu ditegakkan oleh siapapun aktor politiknya yang ada di sebuah negara. Baik, ini adalah slide terakhir dari materi sesi 4 perkuliahan PSI 101. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan materi sesi 4 tentang bangsa dan negara untuk mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik. Semoga apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya.